Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang PPT kami, yaitu tentang pempek spicy. Di sini saya Muhammad Rafiq Nangkuti selaku moderator, dan juga ada teman saya Muhammad Ridho, Rizky Ramdhani, dan Vivi Rizky Aulia. Oke, baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT kami. Yang pertama, pempek spicy tersebut. Yang pertama, profil bisnis. Nama usahanya Pempek Spicy Modern, jenis usaha makanan khas. Alamat usaha Jalan Muara Panas nomor 56 Solo. Visi, menyajikan makanan yang sehat dan enak. Misi, menghasilkan produk yang berkualitas dari bahan-bahan dengan penyajian yang modern demi kepuasan konsumen. Selanjutnya, keunggulan dari produk. Pempek merupakan makanan khas Palembang yang dibuat dengan daging ikan beserta kuah yang khas dengan pembuatan yang mudah serta bisa divariasikan. Kedua, biaya produksi yang murah dan berpotensi mendapatkan untung yang besar. Bahan olahan yang mudah didapat serta dapat bertahan lama. B. Market share, target produk anak-anak, remaja, dan dewasa. Selanjutnya, strategi. Pertama, perkenalan bisnis. Produk yang kami tawarkan merupakan makanan yang lezat, bergizi, dan harga yang terjangkau, dengan rasa yang bermacam-macam. Produk ini bernama pempek spicy, yaitu pempek yang disajikan dengan beberapa varian isi. Kedua, membangun jaringan dengan usaha lain yang dapat mendukung bisnis. Memiliki produk pempek spicy yang berbahan baku ikan dan tepung. Oleh karena itu, pempek spicy berniat bekerja sama dengan pemasok ikan yang ada di pelelangan ikan. Tiga, menciptakan inovasi pada desain yang ditawarkan. Produk pempek spicy kali ini yang pertama yaitu pempek dengan varian isi yang berbeda, yaitu telur, sosis, bakso, dan keju. Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan, menyediakan website untuk wadah para konsumen, memberikan saran atas produk yang dibuat oleh pempek spicy. Kelima, media pemasaran. Kami akan mempromosikan produk kami melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain, serta face-to-face. Selanjutnya, produksi barang. Produk pempek spicy, deskripsi produk olahan ikan dan tepung dengan bumbu khas, serta isian yang beragam yang dikemas dengan bungkus plastik, dan kuah yang pedas dengan bumbu khas sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Untuk 10 porsi produk yang isinya 2 pempek besar, 3 pempek sedang, 1 plastik kuah atau seperempat yang dijual minimal 15.000 per PCS tergantung isian. Adapun acara pembuatan pempek spicy adalah yang pertama, proses pembuatan pempek spicy terdiri dari 1 tahap penyiapan bahan dan penimbangan. Yang pertama, pada tahap ini semua bahan untuk membuat pempek disiapkan kemudian ditimbang dengan takaran kebutuhan. 2. Tahap pencampuran. Bahan adonan yang pertama 1 kg terigu, 1 kg tepung Franci, 2 Royco, dan sampai bawang putih 2 bulat besar sampai 4.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Rizky Ramdhani. Kepada Rizky Ramdhani dipersilakan. D. Produksi barang. Total biaya perkiraan 60.000 dengan untung minimal 40.000 per 10 piece. Dicampur dan diaduk rata sesuai dengan takaran yang dibutuhkan pada baskom yang telah disediakan. Aduk secara sempurna sehingga bahan-bahan tersebut tercampur rata. 3. Tahap pembentukan. Adonan yang telah dicampur dan diaduk tadi kemudian dibentuk menjadi beberapa jenis. Sisihkan pempek yang telah terbentuk di dalam baskom. Untuk jenis pempek spicy, isi dengan variasi yang telah ditentukan. 4. Tahap perebusan. Dalam perebusan ini, hal yang pertama dilakukan adalah panaskan air hingga mendidih di dalam panci. Kemudian setelah mendidih, masukkan adonan, biarkan adonan hingga mengapung. Jika telah mengapung, itu berarti pempek siap ditiriskan. 5. Tahap penggorengan. Pada tahap ini, pempek yang digoreng tergantung dengan pesanan yang diminta oleh pelanggan. Jadi, pempek digoreng jika ada pelanggan yang datang dan memesan. Selanjutnya,
Pemasaran. Untuk pemasaran dilaksanakan secara online dengan promosi lewat media sosial dan juga bisa ditawarkan kepada tetangga ataupun orang sekitar kita. Target dan segmentasi pasar, satu geografi, wilayah yang kita jadikan target yaitu wilayah Solok. Dua, demografi. Berdasarkan demografi, secara pasar kami bertuju pada kalangan siswa, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Dan di pinggiran jalan dengan membuka pempek spesi untuk mempermudah kami memperoleh informasi pasar. Selanjutnya, F. Analisis persaingan dan resiko. Analisis persaingan, setiap kegiatan untuk memulai usaha harus mengukur kemampuan terhadap lingkungan atau pesaing yang melalui analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan produk pempek spesi ialah potensi lain yang dimiliki oleh usaha pempek spesi ini, yaitu penjualan pempek dari bahan dasar ikan dan menggunakan varian isi yang masih jarang, sehingga masih besar kemungkinan usaha ini untuk menjadi usaha yang cukup besar. Yang kedua, kelemahan. Tidak enak jika disantap dalam keadaan dingin. Jadi produk harus hangat jika akan disajikan. Yang ketiga, peluang. Tempat strategis. Ciri khas menu dan isi pempek spesi yang bervariasi menjadikan usaha ini sangat menjanjikan. Budaya masyarakat yang konsumtif di Solo dapat menjadikan usaha ini memiliki peluang besar untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang keempat, ancaman. Banyaknya saingan yang namanya sudah lebih melembung dan dikenal konsumen terutama di Solo. Harga bahan baku yang waktu bisa naik dapat menyebabkan kenaikan pempek spesi mungkin dapat mengurangi pembeli. Resiko yang mungkin terjadi dalam usaha yaitu mutu dari bahan yang diperoleh bisa saja memiliki kualitas rendah atau rusak karena tidak tahu lama, sehingga berdampak pada kualitas produk yang dan mengakibatkan kurang membeli produk pempek spesi. Aspek keuangan, harga per porsi adalah 15.000. Target penjualan pempek per hari adalah 15 porsi. Jadi total harga adalah 225.000. Waktu berjualan yaitu hari Senin sampai Minggu. Berikut rinciannya. Yang pertama, pendapatan harian 15.000 kali 15 porsi sama dengan 225.000. Pencapaian bulanan 225.000 dikali 30 hari. Totalnya 6.750.000. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian penjelasan dari PPT kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang laporan praktek kami yang akan dibacakan oleh teman saya, Vivi Aulia Rizky. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses mengenai penjualan dan strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kelompok kami lakukan yaitu dengan cara promosi menggunakan media sosial, karena menurut kami penggunaan media sosial dalam melakukan promosi pada masa pandemi ini sudah sangat efektif, karena calon pembeli tidak perlu keluar dari rumah untuk membeli produk kami, dan kami akan mengantarkan ke alamat si pembeli. Selain melakukan promosi melalui media sosial, kami juga menawarkan pempek ini kepada beberapa teman-teman yang kami kenal untuk membeli. Banyak yang tertarik dengan pempek kami karena servis yang sopan dan ramah dari kami.
Pada proses pemasaran, semua anggota kelompok ikut berpartisipasi. Kami berusaha untuk menjual produk harus habis dalam hari itu juga. Karena tidak awet sampai esok hari, penjualan kami lakukan pada hari-hari tertentu dengan mempertimbangkan jadwal kuliah. Laporan keuangan dari praktek kewirausahaan kami ini, pada minggu pertama kami berhasil menjual sejumlah 6 PMP dengan harga 15.000 dengan pengeluarannya 65.000 sehingga kami memperoleh laba 25.000. Pada minggu kedua, kami melakukan jualan pada Sabtu dan Selasa. Kami berhasil menjual sebanyak 10 PMP sehingga kami memperoleh laba sebesar 53.500 dengan pengeluaran 96.500. Jadi total yang kami peroleh itu dari minggu kedua 150.000. Dari minggu ketiga kami berhasil menjual PMP sebanyak 15 buah dengan pengeluaran 111.500 dengan laba 113.500 sehingga kami berhasil memperoleh sebanyak 225.000 pada minggu ketiga. Sehingga laba yang kami peroleh selama penjualan pada minggu pertama, kedua, dan ketiga itu sejumlah 192.000. Kendala dan tantangan pada praktek kewirausahaan kami ini, yang pertama itu strength atau kekuatan. PMP yang kami jual memiliki ciri khas yang tersendiri dari produknya. Yang kedua, harga yang kami berikan cukup murah dan terjangkau berkualitas bahan yang baik. Yang ketiga, PMP yang kami jual tidak menggunakan pengawet makanan apapun. Yang kedua, itu ada weakness, yaitu kelemahan, kelemahan kami dalam menjual PMP ini, yang pertama itu ada waktu yang terbatas dan juga modal yang terbatas. Yang ketiga itu ada opportunity, yaitu peluang. Yang pertama, digemari oleh sebagian besar masyarakat. Yang kedua, sosial media dapat membantu untuk pemasaran dengan cepat. Dan yang terakhir itu ada threat, yaitu ancaman, yang mana ancaman yang kami peroleh dari penjualan PMP ini yaitu banyaknya saingan dan tidak stabilnya harga bahan baku. Selanjutnya mengenai aspek studi kelayakan bisnis dan lain-lainnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rido. Ya, terima kasih kepada Saudara Vivi. Sini saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan usaha, di mana usaha yang kami miliki ini merupakan usaha yang sudah ada. Tapi di sini kami berusaha untuk merintis baru. Misalnya kami di sini karena sebagai pemula awal, kami di sini menggunakan yang namanya promosi baik itu promosi media sosial maupun promosi kepada teman-teman terdekat ataupun kepada tetangga. Yang kedua, mengembangkan usaha yang sudah ada. Yang tadi saya bilangkan itu menambah kapasitas yang baru, menambah inovasi yang baru, sehingga minat para konsumen untuk membeli kepada distributor atau produsen itu lebih meningkat. Serta yang ketiga itu memilih jenis usaha yang paling menguntungkan atau usaha yang sudah pernah ada tetapi belum ada inovasi-inovasi yang dimunculkan. Yang ketiga, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemilihan ide, yang mana ide merupakan suatu faktor yang melatar belakangi munculnya inspirasi yang dapat dibuat menjadi suatu peluang usaha. Sehingga ide dalam melaksanakan praktik kewirausahaan ini dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, faktor selera konsumen, faktor produk, faktor kemampuan yang dimiliki oleh anggota kelompok, sehingga ide-ide tersebut atau faktor-faktor tersebut sehingga dari kelompok kami itu, menurut kelompok kami itu para konsumen mampu untuk mendapatkan atau membeli dari usaha yang kami jalankan. Yang ketiga, adanya manajemen kelompok, di mana di dalam sebuah mulai usaha baru perlu namanya manajemen kelompok, perlu namanya itu pengaplikasian di dalam kelompok itu, yang mana pertama dari 7 orang kami telah membentuk bagian-bagian tertentu.
Salah satunya itu membentuk tugas masing-masing dari anggota-anggota kelompok dalam menjalankan praktek usaha tersebut. Selanjutnya itu mengenai proses produksi, yang mana proses produksi ini sebenarnya itu bagaimana sih tata cara yang akan kita gunakan dalam pengelolaan pempek spesies tersebut, dan bagaimana apa-apa saja bahan-bahan yang telah dibutuhkan dari rincian dari bahan-bahan tersebut. Itu mengenai proses produksi dan cara-cara produksinya seperti itu. Dan yang paling penting saya lebih singgung sedikit mengenai pengaplikasian atau penjualan mengenai pempek spicy ini. Itu strategi yang paling penting itu strategi media sosial, di mana strategi ini yang sangat dibutuhkan saat ini. Karena di mana era 4.0 kebanyakan manusia atau kita telah menggunakan yang namanya gadget. Telah banyak muncul aplikasi-aplikasi GoFood, aplikasi-aplikasi yang memberikan layanan jasa untuk memberikan hantaran makanan gitu, sehingga kita tidak perlu keluar dari rumah, tidak perlu susah untuk mencari makanan, tinggal mengklik atau mencari di beberapa situs itu sudah ketemu. Makanya di sini kami menggunakan media sosial. Yang di sini saya menjelaskan juga mengenai kendala, karena tadi di dalam PPT kami sudah memberikan rincian mengenai strategi awal. Strategi yang kami jalankan yaitu mengenai promosi atau penjualan pempek ini kan dari Senin sampai Minggu, tetapi ada kendala yang kami hadapi, yaitu pertama itu kan kurang koordinasi antar anggota kelompok. Yang kedua adalah perbedaan wilayah, di mana pada praktek KWU sekarang ini masing-masing dari kita di anggota kelompok itu berbeda-beda wilayah, sehingga untuk menjual pempek pun agak lebih susah. Yang kedua adanya minim dana, serta yang ketiga itu waktu yang terbatas, karena kita tahu masing-masing kita juga memiliki yang namanya kesibukan masing-masing, sehingga yang awalnya strategi awal kita dari Senin hingga Minggu itu hanya bisa dilakukan saat adanya waktu kosong atau saat adanya free time. Serta untuk melakukan usaha ini kita hanya menggunakan pesanan tadi, makanya kebanyakan dari kita tuh hanya menggunakan pesanan, dan pesanan tersebut kita terima pada saat kita punya waktu luang. Makanya di sini kendala yang kita hadapi tadi, kalau tadi strategi awalnya 15.000 porsi, harus habis 15 porsi satu hari, itu kan 225. Tetapi karena kendala tadi, makanya tadi dengan laporan rincian keuangan tadi tidak sampai dengan keuntungan yang akan kita dapatkan dari strategi awal. Makanya itulah kendala-kendala yang dihadapi dari kelompok kita mengenai praktek kewirausahaan tersebut. Mungkin sekian. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rido. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.